Oke, di sini kita belajar tentang himpunan ya. Himpunan itu apa? Ada yang mengetahui dari makna dari himpunan? Yang saya tahu himpunan itu sudah kita pelajari dari masa kita SMP, SMA, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya kan? Ya tidak? Tes, halo? Dengar suara saya? Oke, jadi himpunan itu bisa didefinisikan sebagai suatu apa namanya di sini? Suatu kumpulan objek yang berbeda. Ya, kumpulan objek yang berbeda. Himpunan kalau misalnya kalian belum berkecimpung di kampus ya, jadi nanti di situ kalian ada sebuah organisasi jurusan kalian yang dinamakan himpunan HMJ, himpunan mahasiswa jurusan, ya kan? Ya cukup mewakili dari definisi himpunan yang di matematika dasar ini, yaitu kumpulan objek-objek yang berbeda, atau kalau di sisi yang sebenarnya kumpulan manusia-manusia, ya kan? Kumpulan mahasiswa-mahasiswa yang berbeda. Yang berbeda artinya ya kan setiap individu itu kan berbeda. Nah, objek di dalam himpunan itu kita sebut sebagai elemen atau unsur atau juga anggota. Jadi terserah kita memberikan istilah itu ke suatu barang, ke suatu orang, suatu benda, ya kan? Jadi tergantung dari benda itu sendiri. Nah, di sini sebagai contoh adalah organisasi BEM adalah contoh sebuah himpunan. Nah, yang berisikan mahasiswa yang berbeda satu sama lainnya. Begitu. Kira-kira ada yang kurang paham sampai sini? Ada yang kurang paham sampai sini? Ini jelas ya fotonya ya, bisa saya zoomkan rupanya. Oke, kita lanjut dengan di sini sebenarnya materi sudah saya kirimkan ke kalian minggu lalu kan. Jadi kalian kalau memang kurang paham, kalian bisa lihat langsung dengan laptop, ya kan? Sesuaikan dengan apa yang saya sampaikan. Nah, jadi nggak dengar kamu? Ada apa? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada yang namanya satu set huruf, yang itu yaitu huruf besar dan kecil. Jadi bisa dicek dari print outnya. Kalian bisa juga langsung melihat di materi yang saya kirimkan ya. Nah, di sini ada yang huruf kapital dan ada huruf yang kecil. Dibedakan dalam suatu yang, kalau yang kapital itu dalam suatu kerangka yang berwarna hijau, dan yang huruf kecil dibedakan dalam dalam kereta-kereta ya yang kecil. Kenapa kok dibedakan di sini? Ya untuk membedakan yang mana huruf yang besar dan mana huruf yang kecil. Nah gitu. Jadi bisa dikatakan himpunan itu adalah kemampuan kita untuk bisa memanage suatu data, mengatur suatu data. Itu penting dikarenakan kedepannya kalau memang kalian akan melakukan suatu penelitian yang membutuhkan pengolahan data atau manajemen data, kalian bisa gunakan konsep himpunan ini, begitu. Walaupun jurusan kalian jurusan sosial, ya kan, jurusan sosial, tapi kedepannya kalian juga dibutuhkan untuk melakukan sebuah observasi ya. Dan ketika kalian observasi, kalian butuh data yang banyak, itu perlu kita sorting, kita beda-bedakan. Nah, jadi disinilah fungsi dari himpunan. Kita lanjut. Nah,
Lanjut dengan cara penyajian himpunan. Cara penyajian himpunan artinya gimana? Ketika kita tahu cara menyajikan, maka kita bisa membacanya atau membaca datanya ya. Nah, kalau misal kita nggak paham cara penyajian himpunan, maka kita nggak bisa membaca atau memahami apa yang ada di dalam himpunan. Nah, jadi salah satu cara penyajiannya adalah enumerasi. Kenapa kok begini? Kenapa gini ya? Meledak-ledak gini. Oke. Nah, di sini cara penyajiannya secara enumerasi itu yaitu menyebutkan anggota himpunannya secara rinci. Jadi misalnya ada himpunan mahasiswa matematika dasar unit berapa nih? Unit 1 jurusan SKI ya. Jadi cara penyajiannya adalah saya menyebutkan nama-nama yang menjadi anggota dari himpunan kelas matematika dasar ini, begitu. Jadi ada misalnya Wanti, Nurul, Rita gitu dan lain sebagainya. Begitu ya. Nah, contoh nih, himpunan 4 bilangan asli pertama. Yang pertama yang perlu kita pahami apa itu bilangan asli, ya kan? Dan oke, sekarang kita tahu bilangan asli itu adalah bilangan yang seperti apa? Bilangan asli. Ada yang tahu tentang bilangan asli? Ada yang tahu tentang bilangan asli? Apa bilangan asli? Jadi bilangan asli sama-sama juga kayak bilangan bulat ya. Yang kalau kita tahu bilangan bulat itu kan 1, 2, 3, 4, 5, minus 1, minus 2, minus 3. Yang penting tidak tercacah ya. Tapi kalau bilangan asli bisa berupa koma, bisa macam-macam lah. Nah, jadi himpunan 4 bilangan asli, siapa yang jawab tadi? Apa tuh? M. Namanya M di sini. Fadil. Oke. Nah, 4 bilangan asli. Bilangan asli yang bukan yang 0 ya. Karena ini diminta 4 bilangan asli pertama, maka kita sebutkan 4 angka saja. Begitu. Yang pertama 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 itu kan disebutkan satu-satu 4 buah. Kalau kita sebutkan 100 buah gimana? Ya udah kita tulis menjadi 1 sampai 100. Selanjutnya, himpunan 5 bilangan genap positif pertama. Jadi himpunan 5 bilangan genap ini saya tuliskan sebagai himpunan B, ya kan? Nah, di sini ditulis 5 bilangan genap positif pertama. Jadi 2, 3, 4, salah lah. 2, 4, 6, 8, 10. Karena kan 5 bilangan genap positif pertama. Ini nggak ada duanya ya. Nggak apa-apa. Oke, ini yang selanjutnya nggak ada ininya, nggak ada keterangannya. Jadi kita nggak bisa jelaskan.
Selanjutnya himpunan 100 buah bilangan asli pertama. Nah, seperti saya katakan tadi kan, maka kita sebutkan 1, 2, 3, 4 sampai 100. Cara mudahnya kita tuliskan 1, 2, titik 3, 100. Begitu ya. Kalau kita nggak sanggup tulis. Nah, oke. Sampai sini kira-kira ada yang kurang paham? Oke. Kita lanjut dengan mana ya? Nah, di sini ada yang namanya sebagai suatu keanggotaan, ya kan? Nah, maksudnya apa? Nah, keanggotaannya itu misalnya suatu variabel yang tidak diketahui atau suatu anggota dari himpunan A, maka X itu adalah misalnya X itu adalah suatu anggota dari himpunan A. Maka kita menuliskan dengan notasi yang begini ya. Nah, ini. Yang ini. Mana ini? Ya. Dia notasinya seperti ini. Kalau kita tuliskan dia seperti E tapi enggak E. Apa ini? Ini notasi untuk menyatakan keanggotaan dari anggota himpunan. Gitu ya. Nah, kalau dia bukan anggota, maka kita tuliskan bagaimana? Begini, kita coret aja, ya. Oke, sekarang contoh misalnya ada suatu A yang punya anggota 1, 2, 3, 4, lalu himpunan R. Nah, jangan lupa untuk ketika kita ingin menyebutkan suatu himpunan, anggota himpunan, maka kita perlu membubuhkan apa? Kurung ya, kurung kurawal begini. Dan kita akhiri dengan ini. Tidak terlalu mirip, tidak apa-apa. Yang penting ada gini-gininya lah. Nah, jadi setiap ada anggota himpunan, dia dibuka dengan buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal, begitu. Nah, di sini disebutkan ada himpunan A. Jadi A ini kita sebut sebagai himpunan A, ya kan? Anggotanya 1, 2, 3, 4, lalu himpunan R A, B. Nah, habis itu ada A, B, C. Itu dalam suatu himpunan lagi kan, dalam suatu kurung kurawal lagi kan. Jadi kita sebut itu sebagai suatu himpunan lagi. Lalu AC sebagai suatu himpunan juga, tapi dia itu di dalam himpunan R. Nah, dan himpunan K dia terdiri dari suatu himpunan yang tidak ada anggotanya. Nah, jadi himpunan K itu dinyatakan dengan diawali dengan buka kurung, tutup kurung kan, diakhiri tutup kurung. Dan di dalamnya itu ada suatu himpunan, dan himpunan itu merupakan anggota dari himpunan K. Begitu. Paham nggak sampai sini kira-kira? Oke, kita lanjut ya. Maka di sini kalau saya sebutkan saya gunakan dengan istilah keanggotaan ini, maka saya sebutkan nomor 3, dia merupakan anggota dari himpunan A. Maka saya tuliskan 3 anggota himpunan A. Begitu. Lalu apalagi? Himpunan A, B, C merupakan anggota dari himpunan R. Karena dia adalah merupakan anggota di himpunan R di sini. Nah, selanjutnya
C. C bukanlah anggota dari R. Tapi kan kalau kita lihat di himpunan R ada C kan? Tapi kenapa C tidak bisa menjadi anggota dari R, dari himpunan R? Karena yang ditunjukkan di sini C itu berdiri sendiri dia sebagai suatu anggota himpunan dari himpunan R. Namun realitanya C itu tidak berdiri sendiri di sini. C itu di dalam suatu subhimpunan yang berada dalam himpunan R, ya kan? Dan di sini juga begitu. Di C berada dalam suatu himpunan kecil yang di dalamnya himpunan R, ya kan? Jadi kalau mau memunculkan C, maka harus munculkan seluruh dari himpunan ABC atau AC, karena C berada di dalam himpunan kecil AC juga. Nah, begitu. Jadi kalau kita mau sebutkan, maka A, B, C dia merupakan anggota dari R. Begini. Karena apa? Karena C berada di dalam himpunan kecil ABC. Selanjutnya ada himpunan ini kenapa kok cuman buka tutup aja, buka tutup kurung aja, ya kan? Nah, buka tutup kurung ini berada di dalam sini. Jadi itu disebut sebagai himpunan kosong. Dia tidak punya anggota, tapi dia punya suatu himpunan kecil. Artinya kalau misalnya kita sebutkan ada suatu organisasi himpunan, dia punya bagian-bagiannya atau departemen-departemennya. Nah, ada satu departemen tidak punya anggota, tapi dibuat. Nah, istilahnya begitu. Begitu ya. Itu namanya departemen kosong kan, begitu kita tulis. Atau misalnya Pak Presiden ngebuat sebuah kementeriannya itu Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan, satu lagi ada kementerian apa misalnya, Kementerian Perbendaharaan apa misalnya Kementerian Pertanian misalnya, pertanian tapi tidak punya anggota, tidak punya menteri, tidak punya anggota jajaran stafnya. Jadi itu disebut sebagai suatu himpunan kosong. Nah, dan himpunan kosong itu kita sebut sebagai anggota di sini, walaupun dia tidak punya anggota untuk himpunan K, walaupun himpunan kosong ini tidak punya anggota gitu. Tapi dia masih bisa dilabeli sebagai suatu anggota dari himpunan K. Begitu ya. Oleh karena itu himpunan kosong ini namanya himpunan kosong ya, adalah anggota dari himpunan K. Himpunan kosong bukan merupakan anggota dari himpunan R. Iya, jelas karena di himpunan R tidak ada himpunan tersebut, begitu. Oke ya, sampai sini paham? Saya rasa himpunan ini ya, silakan. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana Rita? Oke, kita lanjut. Oke, banyak juga rupanya ya masih. Masalah keanggotaan ini. Nah, di sini ada himpunan P1 punya anggota A dan B, ya kan? P2 punya anggota apa? Himpunan AB. Anggotanya adalah himpunan AB. Tandanya dia dibilang himpunan AB apa? Dia punya kurung kurawalnya ini, tutup kurung kurawal.
Anggota dari himpunan P2 adalah himpunan AB. Anggota dari himpunan P3 adalah apa? Suatu himpunan AB yang berada dalam suatu himpunan. Nah, paham nggak? Himpunan AB berada dalam suatu himpunan. Jadi dia itu lapis 3, lapis 2 ya. Nah, begitu. Jadi maka kita nyatakan A ini adalah merupakan anggota dari himpunan P. Ya kan? Karena dia langsung menjadi anggota P1. Dia sebagai anggota langsung untuk P1. A bukanlah anggota untuk P2. Kenapa? Karena dia merupakan anggota dari himpunan P1, ya kan? Ini AB ini kan sama dengan AB ini ya. Ada kurung kurawal, ada kurung kurawal satu aja. Nah, maka yang ini kan kita sebut sebagai P1 ya. P1 yang ini. Nah, maka karena dia merupakan anggota langsung untuk P1, dia bukan langsung menjadi anggota P2. Yang menyatakan bahwasannya anggota P2 apa? Yang menyatakan anggota P2 itu adalah P1. Maka apa? Semuanya anggota A dan B. Nah, ini baru kita sebutkan merupakan anggota dari P2 atau P1 anggota P2 begitu. Nah, P1 kan gitu kan, P1 adalah anggota P2. Apakah P1 anggota P3? Bukan. Karena apa? Dia yang menjadi langsung anggota P3 adalah P2. Nah, gitu. Karena yang penuh dari sini sampai sini itu adalah yang ini. Sampai 2 tingkatnya aja. Begitu. Jadi logikanya jangan salah-salah kalau untuk ini. Kita lanjut materi simbol-simbol baku untuk himpunan. Nah, jadi ada istilahnya tadi kan kita sebutkan ada P, ada A ya kan? Ada apa lagi? P. Ini sebenarnya kan kalau simbol-simbol acak aja. Tapi kalau nanti diminta ada suatu pertanyaan, sebutkan anggota dari bilangan asli positif yang 5 pertama. Nah, gitu. Jadi kita perlu tahu lambang dari bilangan asli, lambang dari bilangan genap, lambang bilangan rasional kayak gitu kan. Bilangan bulat, bilangan kompleks. Jadi untuk bilangan-bilangan itu sendiri yang perlu dihafalkan juga. Untuk bilangan bulat itu kita tandai, kita simbolkan sebagai P. Bukan kita ya, bukan kita yang di kelas ini, tapi mereka-mereka yang sudah yang masyarakat matematika sudah mensepakatinya. Himpunan bilangan alami natural, maka kita simbolkan mereka simbolkan sebagai N, kita ikuti aja. Bilangan bulat Z secara umumnya ini. Jadi ada negatif, ada positif begitu. Kalau bilangan bulat positif, dia hanya positif aja P. Bilangan rasional Q, bilangan real R, bilangan kompleks C, begitu ya. Nah, untuk semesta atau universal bisa kita nyatakan sebagai U, begitu. Paham ya? Di sini ya. Ini hanya menyatakan suatu anggota dari himpunan aja. Selanjutnya notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan itu kan kita tahu, misalnya kita mau sebutkan anggota dari himpunan mahasiswa kelas matematika dasar kelas unit 1 ya. Nah, itu kan sebuah deskripsi. Ya kan? Sebuah deskripsi bahwa menerangkan suatu himpunan itu kan. Nah, sama juga notasi pembentuk himpunan artinya notasi yang kita sebutkan syarat yang harus dipenuhi oleh X.
deskripsi untuk anggota himpunannya itu sama juga dengan syarat yang harus dipenuhi oleh X. Bahasa matematika begini nih. Kalau bahasa secara apa ya? Secara umumnya itu suatu deskripsi dari himpunan yang terkait. Nah, jadi misalnya ada suatu A adalah himpunan bilangan bulat positif, ya kan? Yang kecil dari 5. Maka kalau secara umumnya kita tuliskan A adalah sama dengan buka kurung X, yang mana X bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Ini kan sama juga kayak soal, tapi dalam bentuk matematikanya kebanyakan akan dituliskan seperti ini. Buka kurung X, yang mana X adalah anggota dari P. Nah, P itu apa tadi? Ingat-ingat lagi. P itu adalah himpunan bilangan bulat positif. Nah, lanjut, apa lagi? Lebih kecil dari 5, dikomakan, dikasih koma yang menerangkan bahwasanya X itu lebih kecil daripada 5. Begitu. X itu enggak berupa dia satu angka ya, satu bilangan ya, tapi X itu berupa ya ini lebih kecil dari 5 kan ada berupa 4 buah angka. Begitu kan? Ya sudah. Maka kita tuliskan anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, 4. Ini adalah soalnya nih. X yang merupakan X anggota dari bilangan bulat positif, yang mana X lebih kecil daripada 5. Maka kita sebutkan 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini yang kedua, contoh kedua, M yang mana X adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah bla bla bla, kodenya itu kode kuliah. Jadi bisa kemungkinan mengambil kuliah matematika dasar kayak gitu. Jadi pembahasannya itu akan berubah kalau misalnya kita udah mengetahui tentang himpunan. Kenapa kedap-kedip nih? Oke. Kalau kalian sudah mengetahui ilmu dasar himpunan, ya akan saya tuliskan begini soalnya nih. Misalnya B, ya kan? Yang mana X merupakan apa? Apa nih? Adalah, nah kayak gini bahasa himpunannya, adalah mahasiswa akhir dalam kuliah Maddas. Nah, misalnya gitu kan. Apakah ada mahasiswa akhir yang kuliah dalam kuliah Maddas? Apakah ada? Apakah ada? Kalau nggak ada ya kita tuliskan, maka B anggotanya. Masa ada mahasiswa akhir yang kuliah matematika dasar? Kan nggak ada, ya kan? Maka kita tuliskan dia 0, tidak ada orang. Nah begitu. Ada yang nggak paham apa yang saya katakan tadi? Oke, kita lanjut dengan diagram Venn ya. Jadi misalnya kalian ada bukan misalkan.
Jadi representasi atau gambar untuk menyatakan anggota himpunan itu dia dinyatakan dalam diagram Venn. Diagram Venn itu adalah ya begini bentuknya. Misalnya ada suatu U. U itu apa? Himpunan semesta atau seluruh anggota yang ada di dalam kotak ini. Itu kita sebut sebagai semesta atau universal. Lalu apa lagi? Ada A. A-nya itu adalah adalah himpunan yang berada dalam semesta. B merupakan himpunan yang berada dalam semesta U juga. Nah, di sini disebutkan untuk anggota himpunan dari U adalah 1 2 titik sampai 7,8, ya kan? Itu artinya apa? 1 2 3 4 5 6 7 8 merupakan anggota dari himpunan semesta. Nah, di sini A adalah anggotanya 1 2 3 5 dan B 2 5 6 8, ya kan? Maka kita bisa tuliskan bahwasanya sebelumnya kita perlu mencek dulu adakah di anggota A dan B itu adakah yang sama. Kalau ada yang sama, maka kita letakkan dia di dalam yang saling tumpang tindih ini. Nah, di sini disebutkan ada 2 dan 5 yang memiliki keanggotaan untuk himpunan A dan B. Maka kita akan menuliskan 2 dan 5 berada di tengah-tengah antara A dan B. Artinya bukan tengah-tengah itu dia itu menjadi anggota A dan dia itu juga menjadi anggota B. 1 dan 5 dari anggota himpunan A diletakkan di sini. 1 dan 3 yang bukan anggota B juga. Jadi 1 dan 3 di sini. 2 dan 5 diletakkan di posisi tumpang tindih. 2 dan 5 diposisikan di tumpang tindih dan 6 8 diletakkan di luar atau di posisi B murni, di himpunan B saja. Nah, kenapa kok 2 5-nya kan ada 4, Pak, kalau kayak gitu? Iya, 2 5 di sini dan 2 5 di sini akan sama. Nah, sama. Jadi hanya kita tuliskan 2 5 aja, nggak ada 2 buah. 2 2 5 5 gitu enggak. Hanya 1 aja. Jadi itu menceritakan bahwasanya 2 dan 5 merupakan anggota A dan juga dia merupakan anggota B. Lalu kenapa di sini 7 dan 4 tidak disebutkan? Iya, 7 dan 4 disebutkan di sini di himpunan semesta. Tapi karena dia tidak berada dalam himpunan A maupun himpunan B, maka diletakkan dia di luar dari himpunan A dan himpunan B. Di sini. Namun dia tetap berada dalam kotak universal. Begitu ya. Oke, kita lanjut dengan istilah kardinalitas. Kardinalitas itu kalau didefinisikan sebagai jumlah atau total anggota yang berada di dalam himpunan, suatu himpunan. Jadi contohnya ada himpunan A, maka jumlah yang anggota yang elemen itu tadi kan saya sebutkan elemen sama juga dengan anggota, ya, jangan bingung. Atau sama juga dengan unsur, ya. Jadi sama aja tuh, elemen, unsur, anggota tuh sama aja. Nah, jadi dikatakan di sini adalah jumlah elemen di dalam A. Nah, gitu. Maka kita sebut sebagai kardinal dari himpunan A. Notasinya kita nyatakan N. Kalau dia namanya himpunan A, kita tulis NA. Atau bisa juga kita sebutkan begini, tanda mutlak. Ini kan tanda mutlak, A tutup, tanda mutlak. Begitu ya. Jadi kardinal itu adalah jumlah anggota yang berada dalam suatu himpunan.
Nah, di sini ada suatu X merupakan bilangan, ada himpunan B yang merupakan X-nya merupakan bilangan prima lebih kecil daripada 20. Apa itu bilangan prima? Oke, jadi apa aja, berapa aja? 2, 3, 5, 7, 11, 9 bisa dibagi 3 kan? Nah, 11, 13, 17, berapa lagi? 17, 19, semuanya di situ udah ditulis, ya kan? Saya nggak lihat itu tadi. Nah, jadi karena jumlahnya, karena dikatakan kardinalitas itu adalah jumlah elemen atau jumlah anggota, ya sudah. Karena dinyatakan kurang dari 20, maka kan sampai 19. Ya kan? Kita hitung satu-satu. Berapa ini? Ada 8. Ya kan? Ada 8 anggota yang berada pada himpunan B. Begitu. Nah, di sini yang kedua, soal kedua, kucing A, Amir 10, Paku. Ini random nih, dan dia nggak punya sebuah apa ya? Nggak gunakan ini nih. Ini hanya intinya menyebutkan bahwasanya di sini ada anggota-anggota dari himpunan T, gitu kan. Kardinalnya berapa? Tanpa menyebutkan kriterianya ya. Ya sudah, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Enggak usah terpengaruh dengan 10-nya. 10-nya itu adalah anggota. Walaupun dia berupa angka, tapi dia adalah anggota. 10 angka 10 itu adalah sebuah anggota. Nah, lalu di sini ada A, ada himpunan A, ada suatu himpunan di dalam himpunan lagi A. Ya kan? Tapi bisa kita nyatakan setiap satunya ini kita nyatakan sebagai anggota dari himpunan A. Maka ada 3 buah yang dinyatakan di sini. Kardinalitasnya adalah 3. Jam berapa kita habis nih ya? Cepat kali rasanya. Jadi telat kita mulai ya. Hanya 45 menit kita mulai. Oke. Himpunan kosong itu adalah himpunan yang kardinalnya adalah 0 atau kardinalitasnya tidak ada, 0. Nah, jadi bisa dinyatakan sebagai yang saya katakan tadi, himpunan kosong begini, buka tutup kurung kurawal, ya kan? Atau bisa kita nyatakan dalam begini. Itu adalah kita nyatakan sebagai himpunan kosong. Jadi misalnya ada sebuah ini contoh kedua dia. Orang Indonesia pernah ke bulan. Apakah ada astronom yang berasal dari Indonesia? Nah, kalau belum ada, kan artinya tidak ada. Ya kita sebutkan. Kardinalnya adalah N, karena himpunannya adalah P, orang Indonesianya adalah P, maka kita tuliskan N P sama dengan 0, begitu ya. Atau bisa juga kita tuliskan P 0, gitu. Nah, oke. Nah, misalnya ada suatu himpunan, dia itu di dalamnya ada himpunan kosong, begini, kan membingungkan, ya kan? Kita bisa menyatakan himpunan kosong itu dalam bentuk yang seperti ini, saya nyatakan tadi, jadi supaya tidak bingung, begitu ya. Nah, lanjut lagi, himpunan bagian, subset bahasa Inggrisnya.
Himpunan A dinyatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini B dinyatakan superset dari A. Atau notasinya itu kita nyatakan A himpunan bagian dari B. Begini ya. Nah, dengan diagram Venn-nya begini jadinya. Yang mana himpunan A berada di dalam himpunan B. Jadi himpunan A itu dinyatakan istilahnya himpunan A itu dia itu adalah himpunan bagian. Gimana kita nyatakan kayak gini? Jadi anggotanya itu adalah anggota dari B ya. Ya. Oke. Kita lanjutkan sebagai contoh untuk himpunan bagian ini, ya kan? Mana contohnya ya? Oke, di sini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita bahas dulu satu lagi tentang jadi ada namanya himpunan saling lepas. Nanti nih. Himpunan saling lepas itu adalah himpunan yang tidak memiliki kesamaan ya. Jadi kita nyatakan himpunan saling lepas itu misalnya kalau tadi kan di sini kalau misalnya ada A, B, tadi kan ada satu di sini satu juga gitu kan, maka mereka saling terhubung ya kan. Ini ada 3, ini ada 2 misalnya, maka yang menghubungkan dia adalah satu. Bentuknya kan begini kan, maka satunya di sini. Nah, tapi kalau misalnya begini tidak ada anggota yang sama, maka dia itu kita nyatakan sebagai himpunan saling lepas, atau notasinya kalau ada himpunan A kita nyatakan dia begini ya. Begitu, seperti sejajar. Selanjutnya ini contoh misalnya ada suatu X himpunan apa nih? Himpunan A yang X-nya itu adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 8, dan ada himpunan B, dia itu anggotanya adalah 10, 20, 30 dan seterusnya. Artinya apa? Karena yang himpunan A itu berada di bawah 8, kurang dari 8, dan ini adalah yang himpunan B dia itu berada 10, ring-ringnya 10, 20, puluhan begitu ya. Nah, maka dia hanya bisa kita nyatakan dalam bentuk himpunan saling lepas karena tidak ada anggota yang sama. Nah, selanjutnya di sini ada operasi terhadap himpunan. Operasi terhadap himpunan itu ada berapa macam? Ada 5 macam kalau nggak salah. Yang pertama irisan, yang kedua gabungan, yang ketiga komplement, ya, yang keempat selisih, dan kelima adalah beda setangkup, begitu ya. Nah, di sini
Sifat-sifat ini sebenarnya menjelaskan suatu keadaan lingkungannya. Nah, misalnya gabungan, tadi apa? Irisan. Irisan ini ada suatu himpunan A. Notasinya itu adalah kalau irisan dia begini. Nah, penjelasannya apa? Penjelasannya adalah anggota dari yang mana suatu X yang anggotanya itu adalah anggota A dan dia juga anggota dari B. Jadi hanya jadi irisan itu menyatakan keanggotaan ya. Jadi keanggotaan untuk irisan itu adalah yang tengah ini. Jadi hanya yang di tengah ini aja yang kita nyatakan sebagai A irisan B atau B irisan A boleh, nggak masalah. Begitu ya. Jadi misalnya contoh nih, ada jika A, nah kan di sini jika A 2, 4, 6, 8, 10 dan B adalah 4, 10, 14, 18, maka yang dinyatakan sebagai ini A sama dengan 2, 4, 6, 8, 10 kan. B 4, 10, 14, 18 kan. Maka yang ditanyakan adalah, nah, apa ini maksudnya? Ya sudah, kita cari yang sama aja dari sini. Mana yang sama? Dia anggota A dan juga anggota B, maka 4, ya kan? 10. Hanya itu aja kan? Hanya ini aja kan? 4 dan 10 aja. Maka A irisan B adalah 4 dan 10. Begitu. Jadi operasi terhadap himpunan itu adalah gunanya untuk menyatakan keanggotaannya ya. Nah, kalau dinyatakan misalnya di sini. Di sini dinyatakan ya. Himpunan A 359. Himpunan B minus 2, 6. Apakah ada yang sama kalau ditanyakan A irisan B? Tidak ada kan? Ya sudah, tidak ada yang sama. Cara menjawabnya A irisan B sama dengan himpunan kosong, tidak ada. Atau bisa juga kita tuliskan begini ya. Begitu. Ya. Himpunan kosong 0. Nah, selanjutnya gabungan. Gabungan itu apa? Suatu keanggotaan. Jadi gabungan itu dinotasikan sebagai begini ya. Kalau ada himpunan A, maka A gabungan B adalah begini. Nah, gabungan itu didefinisikan A itu suatu himpunan anggota X yang mana dia anggota himpunan A atau beda ya. Kalau yang tadi kan dan, ya kan? Yang ini atau. Dia itu anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Jadi diartikan di sini atau. Pembedanya atau. Nah, di sini ada contoh. Jika A 258 dan B adalah 7512, ya kan? Apakah mereka semuanya berbeda? Ada yang sama kan? Nah, maka apabila ditanyakan A anggota gabungan B, maka seluruh yang antara A dan B berada dalam suatu himpunan. Begitu. Paham enggak? Jadi seperti ditambahkan ya, tapi nggak ditambahkan. Jadi anggota dari A dan B, A gabungan B artinya A dan B. Iya, seperti dijumlahkan lah jadinya. Gitu ya. Jadi
Kalau 2, 5, 8 dan 7, 5, 2, 2, A gabungan B-nya adalah 2, 5, 8, 7, 2, 2. Dia anggota A dan juga merupakan anggota B. Atau bukan dan, atau ya. Nah, jadi yang kedua, A gabungan himpunan kosong. Kenapa menjadi A? Jawabannya, kenapa? Karena yang himpunan kosong ini kan tidak ada anggota, ya kan? Ya, yang hanya ada anggota yang mana? Yang himpunan A kan? Ya sudah, maka A gabungan himpunan kosong merupakan anggota dari himpunan A, karena di himpunan kosong tidak punya anggota. Begitu. Ini mohon maaf sebelumnya, apakah waktunya bisa kita perpanjang atau tidak bisa? Oh begitu. Baik. Kalau begitu untuk sementara saya cukupkan pertemuan kita himpunan, ya kan? Untuk kedepannya kita akan lakukan latihan. Yang kurang adalah, ya silakan. Coretannya sebenarnya enggak ini ya, cuman penjelas untuk ini. Jadi materinya sudah saya kirimkan. Ini hanya untuk coret-coretan saya aja. Kalau kalian mau yang untuk coretan latihan ya bisa, nanti saya kirimkan. Oke, untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan. Untuk minggu depan kita latihan, ya kan? Dan minggu depannya lagi kita kuis. Oke, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Saya harap bisa dipahami seluruhnya materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.